Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini di Masjid Besar Sleman Kota. Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa beribadah bersama sholat subuh. Kemudian kita lanjutkan dengan belajar bareng. Mudah-mudahan semakin menambah keberkahan untuk hari-hari kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan mengambil tema tentang aneka kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Dikoreksi ini menurut dikoreksi ini sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang menyedihkan? Menyenangkan. Bagi orang yang merasa bahwa hidup ini seperti belajar, sehingga wong belajar pasti ada namanya evaluasi. Baik dia tingkat SD, SMP bahkan sampai S3, mesti ada yang namanya evaluasi. Justru yang membedakan antara kegiatan belajar yang serius dengan belajar yang satunya kurang serius itu adalah adanya evaluasi. Sehingga dengan belajar di lembaga pendidikan pasti nanti ada evaluasi. Ada sebagian orang yang nggak senang seperti itu, ngomong disalah nih, sampai memberikan tuduhan forum pengajian itu forum yang suka menyalahkan. Justru sebaliknya ini KPT agak benar, berarti ngapain ngaji? Ngaji itu untuk memotivasi yang sudah benar dan meluruskan yang masih keliru. Karena kesalahan itu akan selalu muncul dalam aktivitas masyarakat, sebab di alam ini ada setan yang selalu menggoda manusia untuk menyimpang. Makanya kita bersyukur kepada Allah ketika masih ada kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Itulah prinsip yang diajarkan oleh para leluhur kita. Hendaknya ada sekelompok orang yang selalu memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Sebab kalau masih ada amar ma'ruf nahi munkar, yang benar dimotivasi, yang salah diluruskan, manusia akan selalu berada di atas jalan yang benar. Nah, kita kadang ketika diluruskan ada yang kurang suka. Ya Allah, wis meluruskan, menyalahkan, bukan seperti itu. Tapi kita mengakui bahwa dalam hidup ini perjalanan kita dalam ibadah pasti ada yang salah. Alhamdulillah ada yang mau ngeleno, ada yang mau mengingatkan agar kita kembali ke jalan yang lurus. Nah, kita berbicara tentang masalah kesalahan sepanjang bulan Ramadan. Kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika sedang menjalankan ibadah puasa. Secara umum Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesalahan dalam beragama, saya bahas beragama ya, itu sebabnya ada dua. Yang pertama, ada kesalahan yang disebabkan karena salah paham. Salah paham itu bahasa kita orang ngerti ilmu ini. Kalau dalam istilah Arab disebut dengan su'ul fahmi, pemahaman yang gagal. Sehingga terkadang ada orang menganggap itu ibadah padahal aslinya bukan ibadah. Ada orang yang menganggap ini mubah padahal aslinya maksiat. Ini biasanya
berangkat dari kondisi su'ul fahmi, salah paham. Yang kedua, ada kesalahan yang berangkat dari keinginan yang gak baik. Dia sudah tahu salah, tapi tetap nekat dipaksakan, atau bahkan menyalahkan yang tidak salah. Yang ini disebut dengan su'ul qasdi. Disebut dengan apa? Su'ul qasdi. Niat yang gak baik, etikat yang gak baik, sehingga karena ada etikat yang gak baik, wis ngerti keliru, tetap dipaksakan. Kira-kira yang lebih berbahaya yang mana? Yang su'ul fahmi atau su'ul qasdi? Yang mana? Yang kedua. Yang pertama bahaya, dua-duanya bahaya. Tapi yang kedua bisa jadi lebih berbahaya. Karena itu Allah ingatkan dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, ada model manusia yang punya su'ul fahmi, kesalahpahaman, sehingga dia nggak punya ilmu tapi modal semangat. Terus pokoknya yang penting ibadah, tapi tidak punya modal ilmu. Ini Allah sebut di surat Al-Fatihah dengan kelompok ad-dhalin, kelompok orang yang sesat. Sinten ini yang ditafsirkan oleh para ulama, ad-dhalin adalah humun nasar. Mereka umum Nasrani, di mana mereka rajin beramal bighairi ilmin, tapi tanpa panduan ilmu. Sampai manusia rapi. Untuk apa? Dalam rangka fokus untuk ibadah. Padahal Nabi Isa tidak pernah ngajarin kayak gitu. Tetapi kan Nabi Isa tidak pernah nikah sampai diangkat oleh Allah. Betul. Cuma bukan karena kesengajaan untuk melakukan seperti ini. Allah sebutkan dalam Al-Quran praktek seperti ini disebut dengan rahbaniyah. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'uha haqqa ri'ayatiha. Dan praktek rahbaniyah yang mereka buat-buat, maka katabnaha 'alaihim, kami tidak pernah mewajibkan mereka melakukan seperti itu. Illa ibtigha'a ridwanillah, dan mereka lakukan tujuannya dalam rangka mencari ridha Allah. Tapi realitanya fama ra'uha haqqa ri'ayatiha, ternyata mereka tidak bisa menjaganya dengan maksimal. Tidak nikah tapi kawin, gitu. Sehingga dia ingin biar bisa lebih fokus ibadah, saya tidak akan nikah. Itu namanya praktek rahbaniyah. Dalam Islam seperti ini dilarang. Padahal dulu ada beberapa sahabat yang minta izin kepada Nabi SAW untuk mewakili dirinya sendiri, seperti sahabat Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa sahabat yang lainnya. Dibangani oleh rapi kebebanan, maka mereka mau mengambil langkah tidak akan nikah selamanya, tapi dilarang oleh Nabi SAW. Dan ada model manusia yang kedua, yang su'ul qasdi, etikatnya nggak benar. Itulah kelompok Yahudi yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran al-maghdub alaihim, kelompok yang dimurkai. Kenapa Yahudi seperti itu? Karena mereka punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Dia ngerti tapi waton suroyo dengan kebenaran. Pokoknya nek sing jenenge berasal dari Muhammad, mati urip ora tak bakalan melakoni. Meskipun mereka itu tahu karena waton sumoyo dengan Nabi Muhammad SAW. Yang penting tampil beda. Asal pokoknya tidak ngikuti Muhammad, saya akan ikuti. Sampai suatu ketika ada beberapa orang Yahudi datang kepada Nabi SAW bertanya tentang beberapa hal. Di mukaddimah pertanyaannya mereka sudah bilang seperti ini, wahai Muhammad, kami akan bertanya kepadamu yang tidak mungkin itu bisa dijawab oleh seorang Nabi, yang tidak mungkin itu bisa dijawab kecuali oleh seorang Nabi. Hanya Nabi yang bisa jawab, karena hanya Nabi yang punya ilmu. Terus ditanya tentang beberapa hal yang goib-goib, semuanya dijawab oleh Rasulullah SAW.
Nah, pertanyaan terakhir, waman waliyuka ya Muhammad minal malaikah, siapa malaikat yang menjadi walimu wahai Muhammad? Nabi SAW mengatakan Jibril. Terus mereka bilang, oh itu musuh kami. Kami gak mau kalau kamu dekat sama Jibril. Kalau kamu dekat sama Mikail, kami mau. Terus mereka pergi. Lalu Allah turunkan firman-Nya, man kana aduwwan li Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwun lil kafirin. Sapa wong sing musuhi Jibril dan Mikail, saat temenin Allah jadi musuhnya wong kafir. Ngerti kalau itu benar tapi tidak mau ngikuti karena mereka punya prinsip apa? Waton surah. Yang penting beda dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ada model orang seperti itu. Pokoknya ini aku podo ini gak lho. Walaupun salah yang penting beda. Nah ini berbahaya. Sebab ketika kebenaran ada di pihak yang lain, dia merasa gak ridho karena dia bukan yang mengawali. Nah selanjutnya berkaitan dengan masalah Ramadan. Nanti saya akan sebutkan secara ringkas saja beberapa kesalahan yang mungkin sering terjadi di masyarakat. Nomor satu Pak, kita mulai dari menjelang Ramadan. Padusan sebelum masuk tanggal 1 Ramadan. Saya nggak tahu siapa yang pertama kali ngajari seperti ini. Karena mohon maaf, budaya ini baru saya temui di Jogja. Di Lamongan itu budaya. Saya yang aslinya dari Lamongan sampai SMA lulus belum pernah ketemu ada budaya padusan menjelang tanggal 1 Ramadan. Sehingga di sana tanggal 1 Ramadan begitu menjelang maghrib biasa sebagaimana aktivitas manusia pada umumnya. Kalau di sini kan, wah aku dulu matus itu sampai mulai setelah telat. Karena dia harus padusan dulu menjelang Ramadan. Padahal dalam berpuasa itu tidak disyaratkan harus suci dari hadas besar. Coba jangan kalau puasa tidak boleh hadas, kira-kira kuat mas. Puasa nggak boleh hadas itu kuat, nggak kuat. Berarti hadasnya berapa kali sehari? Mulai dari subuh sampai maghrib rentot-rentot, nggak kuat gimana? Puasa itu tidak disyaratkan harus suci dari hadas. Meskipun kalau orang sengaja hadas nggak boleh. Dan itu bisa batal. Misalnya sengaja melakukan hubungan badan, apa hukumnya? Batal. Haram, dosa besar, dan puasanya batal. Haid dan nifas batal. Tapi kalau misalnya mimpi basah, contoh subuh mulai minum, habis subuh tidur. Jam setengah itu tani mimpi basah karena dia belum nikah. Kira-kira apakah orang ini boleh puasa? Boleh, karena mimpi basah yang dialami ini sengaja atau tidak? Tidak, sehingga tidak batal puasanya dan dia bisa melanjutkan puasanya dan hadas besar ini tidak membatalkan puasa. Baik, apa dalilnya? Ummahatul Mukminin radhiyallahu anha bercerita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adrakahu subhu wa huwa junubun min ahlihi wa yaghtasil wa yasum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami junub karena hubungan badan. Pernah mengalami junub karena hubungan badan di malam hari. Lalu sampai subuh piyambake belum siram. Sampai subuh Nabi SAW belum mandi. Fayaghtasilu wa yasum. Lalu beliau mandi, setelah itu beliau puasa. Sehingga pernah Nabi SAW dalam posisi masih junub padahal sudah masuk waktu subuh. Kalau puasa itu disyaratkan harus suci dari hadas besar, berarti kalau ada orang yang junub tapi belum sempat mandi sampai subuh, boleh puasa.
Kenapa? Karena dia hadasnya belum hilang. Namun karena itu bukan syarat, maka boleh puasa walaupun dalam kondisi belum sempat mandi junub. Yang penting dia hubungan badannya sudah selesai dilakukan sebelum subuh. Baik. Selanjutnya, di antara kesalahan yang lain ketika memasuki bulan Ramadan adalah sebagian orang merasa sedih ketika masuk bulan Ramadan. Mungkin dia berpuasa, mungkin dia sholat tarawih, dia melakukan kegiatan sebagaimana dilakukan oleh kaum muslimin, tapi perasaannya sedih ketika ketemu bulan Ramadan. Kenapa dia sedih? Dia merasa kebebanan dengan amal, sehingga karena sebab dia merasa kebebanan, maka begitu masuk bulan Ramadan keberatannya, dia rasanya berat untuk melakoni. Itu disebabkan karena orang ini malas untuk berbuat taat. Menungsa itu dia malas, diajak berbuat taat, rasanya berat. Makanya Bapak Ibu, berlindunglah dari sifat malas, sebab malas itu penghalang terbesar manusia untuk bisa berbuat ketaatan. Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal ajzi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan al-ajzi, kondisi tidak mampu. Malas itu sebabnya apa? Tidak mau. Al-ajiz tidak mampu. Dan orang bisa melakukan sesuatu karena mau dan mampu. Orang yang bilang padahal mampu, ya tidak terjadi. Ada yang mau tapi tidak mampu, juga tidak terjadi. Maka antara mampu dan mau, gabungan inilah jadi sebuah perbuatan. Wong malas itu terjadinya karena orang tidak mau walaupun mampu. Tapi karena malas, kadang beralasan tidak mampu, padahal sebenarnya dia itu tidak mampu. Aku raiso, aku bisa jadi, tapi aku raiso benar. Makanya bahaya orang yang punya penyakit malas ini, dia penghalang kemampuannya untuk mewujudkan apa yang akan diinginkan. Sehingga Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan sifat tidak mampu. Baik, maka jangan sampai kita jadi orang yang ketemu bulan taat, ketemu bulan yang baik, justru kita malah sedih. Kesedihan ini Allah tahu, dan bisa jadi ketika hamba ini sedih pada saat ketemu bulan Ramadan, maka Allah tidak akan memberikan limpahan hidayah kepadanya, sehingga sulit bagi dia untuk beramal. Banyak orang yang sudah masuk bulan Ramadan rasanya gimana kok? Kapan bodoh? Ini Ramadan kita harus wis mikir bodoh. Kapan hari raya? Kapan hari raya? Subhanallah. Allah tahu lah kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kondisi orang munafik dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, walau aradul khuruj la'addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Walau aradul khuruj, nek orang munafik itu serius pengen ikut berangkat rombongan para sahabat, la'addu lahu uddatan, seharusnya dia menyiapkan diri. Walakin karihallahum bi'athahum, tapi Allah enggak senang. Allah enggak senang orang ini ikut dalam rombongan. Fathabbatahum, sehingga dibuat Allah rasanya malas untuk ikut berangkat. Maksudnya begini, disebabkan karena orang itu enggak senang dengan kegiatan kebaikan, Allah enggak kasih taufik kepadanya. Orang yang sedang beribadah itu
ibarat manusia yang sedang melakukan rombongan ibadah, melakukan rombongan perjalanan. Orang yang sedang beribadah itu ibarat sekelompok manusia yang sedang melakukan rombongan perjalanan. Dalam rombongan perjalanan itu ada beberapa orang yang oleh Allah kamu nggak boleh ikut, kamu nggak boleh ikut. Orang ini dibuat oleh Allah nggak ikut dengan cara dibuat malas. Ini kalau Pak Tujuan sampean, wis iso hatam 5 juz, 5 juz. Sudah hatam sekali, tanggal 10 Ramadan sudah hatam sekali. Ini Tujuan sampean, iso hatam, ya sampean ini juz ramu. Kayak berjalan di tempat, iya mas, buka Quran anak mau ngantuk. Oh berarti bisa jadi Allah tidak ingin Bapak ada dalam rombongan orang-orang yang khatam itu. Orang-orang itu sedang melakukan perjalanan menuju Allah dengan banyak membaca Quran, maka mereka berhasil menghatamkan Quran dalam jumlah banyak. Jadinya kok malas? Oh bisa jadi Allah nggak ingin Bapak ditaruh di rombongan orang yang sedang beribadah itu. Ketika Allah tidak menghendaki demikian, mungkin Bapak termasuk di antara orang yang tidak disenangi sama Allah. Sedih gak kira-kira? Nek saya sadar sedih gak? Nek saya rasa sadar, ya wes. Kok kaya dulu? Bapak tidak berada dalam barisan rombongan itu. Kau jadi sampai tahajud, ya sampai kok turun. Biar ni aku wes tua. Alasan tua tadi alasan udur. Kalau tua itu udur syariat kan? Ya, tua itu udur syariat kan? Nih saya mengaku saya kamu sesuatu yang wes tua bukan jadi alasan. Baik. Nah itu sebabnya karena dia tak semangat. Datang bulan kebaikan tidak dia syukuri, tapi malah dia nggak suka. Kok sudah datang bulan Ramadan? Ketika dia nggak suka seperti itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala nggak suka sama dia. Ketika Allah sudah nggak suka sama dia, Allah tidak memberikan petunjuk kepadanya sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal. Waliyahulillah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Baik, selanjutnya di antara kesalahan yang sering terjadi di bulan Ramadan adalah dia banyak berbuat maksiat. Puasanya sangat tidak berkualitas disebabkan banyaknya kegiatan yang isinya maksiat. Para ulama di masa silam, kalau sudah masuk Ramadan jangan keluar rumah. Ada seorang ulama namanya Talib bin Habib. Talib bin Habib itu kalau pas bulan Ramadan tidak pernah kelihatan keluar rumah kecuali kalau sholat wajib. Mondar-mandir ke masjid dan sholat wajib di masjid terus pulang. Kegiatannya banyak di rumah. Apa enggak kesepian Pak? Justru di tempat itulah mereka bisa mengamankan diri untuk tidak berbuat maksiat. Lebih banyak mana Pak maksiat di dalam rumah atau di luar rumah? Bahwa di dalam rumah. Kalau lebih banyak maksiat di dalam rumah berarti bojone iki bahaya. Nggih Pak, ini di rumah sini mengadu tok. Semarang maksiat tak tinggal metu. Wonten yang lagi, berarti kerjanya sampean kurang apik gitu. Kalau di dalam rumah kok maksiatnya lebih banyak, nah ini ada yang masalah. Tapi kalau di dalam rumah maksiatnya lebih sedikit, alhamdulillah, maka Anda amankan diri Anda dengan banyak tinggal di dalam rumah. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berpesan, ni'ma sawmi'atul rajul baituhu. Sebaik-baik tempat ibadahnya seseorang adalah rumahnya. Yamna'uhu min maksiatillah. Karena rumah itu akan menghalangi dia dari bermaksiat kepada Allah.
Sehingga dengan berada di dalam rumah, orang lebih aman. Itu shelter, tempat aman bagi seorang muslim. Di masa sekarang kan orang bisa ngobrol dengan orang lain dengan cara WA. Zaman dulu ibu-ibu misalnya selesai masak, selesai resep-resep, terus rampung kabeh pekerjaan rumah, dolan ning tonggo, petan, gitu. Nek pas petan, terus pripun? Golek tumo, tur golek dosa. Sehingga dia ngerasani dalam keadaan sambil petan, tonggone ngono, ngumpulno dosa. Itu pengaruh kalau orang kumpul sama teman saat bulan Ramadan keluar rumah terus ngobrol, itu bahaya. Hati-hati ngobrol dari bulan Ramadan, hati-hati. Ghibah itu pasti terjadi, rawan betul. Makanya jangan perlu waspada, jangan sampai bulan Ramadan hilang ganjarannya gara-gara dosa. Karena itu disebutkan dalam hadis dari Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amal bihi fala hajata lillah min an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak bisa meninggalkan qaul zur, ucapan yang dusta, wal 'amal bihi atau perbuatan yang jelek, fala hajata lillah, Allah tidak butuh min ayat ta'amahu wa syarabahu, Allah tidak butuh puasanya. Kalau Allah tidak butuh puasanya, berarti rano ganjaran. Bahkan banyak yang terjadi seperti itu. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamil ju' wal 'atas." Kata tiang kamu kosong, yang dia dapatkan dia apa? Banyak orang yang puasa, yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Berarti ganjaran di kota yang tepat, gila sedikit ganjaran di awal. Sebabnya apa? Kau kian ngerasani, kau kian dosa. Maka kalau misalnya ditahan sebisa mungkin ketika puasa, jangan terlalu sering jalan-jalan keluar-keluar. Bosan banget itu melaku isinya dosa. Termasuk juga dulu para sahabat kalau sudah masuk Ramadan, mereka banyak mengamankan dirinya di masjid. Abu Hurairah radhiyallahu dan para murid-muridnya kalau sudah masuk bulan Ramadan itu banyak tinggal di masjid. Dan mereka mengatakan, "Wa nahfadhu siyamana." Kami menjaga puasa kami dengan cara tinggal di masjid. Masya Allah, menjaga puasa dengan cara banyak diam di masjid. Di masjid itu ada maksiatnya betul? Di masjid, kenapa maksiatnya? Maksiat di masjid itu apa? Gerendengi tonggo, ya sama saja. Nek ketemu konco bisa jadi seperti itu. Atau maksiat yang lain. Tapi secara umum di masjid lebih aman dibandingkan di pasar. Tapi nek pasar yang masjid, kok pasarnya masjid di pasar? Ya coba tuh. Intinya semakin banyak di tempat yang aman dari maksiat, ini kita lakukan dalam rangka mengamankan puasa. Amankan puasa kita dengan cara banyak berdiam di tempat yang jarang berbuat maksiat. Di rumah bisa, di masjid bisa. Sampai insya Allah ya. Bagi yang tidak punya kepentingan untuk keluar, sebaiknya tak usah keluar. Kalau tidak ada kepentingan, jangan bisa keluar kalau ada kepentingan. Kalau tidak punya kepentingan, sebaiknya jangan keluar. Bertahan di dalam itu lebih baik, di dalam rumah, di dalam masjid itu lebih baik daripada ketika banyak keluar. Butuh belum coba, monggo dia butuh. Orang boleh apa? Pakaian baru. Kalau bisa siapkan sebelum Ramadan.
mau baju baru, mau sajadah baru, nopo sing anyar persiapan foto, siapkan sebelum. Selanjutnya, di antara kesalahan yang terjadi di tengah masyarakat adalah dia meninggalkan sebagian amalan sunnah karena menyangka itu nggak boleh. Sebagai contoh, ketika wudhu tidak mau berkumur, sehingga kenapa kok nggak berkumur? Wah, kok nek berkumur batal maksudnya. Jadi sinten wudhu berkumur, terus setelah itu airnya dibuang, batal nggak puasanya? Tidak. Tapi ada sebagian orang yang tidak mau berkumur ketika wudhu disebabkan dia puasa, dan ini salah karena sejatinya dia meninggalkan salah satu di antara sunnah yang penting ketika wudhu, yaitu berkumur. Padahal itu tidak membatalkan puasa. Dan ini kadang berangkat dari su'ul fahmi tadi, salah paham, maka sampai dia meninggalkan amalan sunnah. Lebih jauh kurang berapa menit? 10 menit. Kurang 10 menit. Jadi ada sesaran atau mau pulang? Ya. Tunggu 10 menit ya. Kalau gosok gigi boleh nggak? Gosok gigi boleh? Boleh? Boleh. Tapi jangan pakai odol, karena odol itu rasanya seperti manis, sehingga karena ada rasa manis yang kadang membekas, nanti selesai dengan gosok kemudian kumur dibuang, itu kan rasa itu hilang, kecampur ludah, ketelan. Nah itu bisa berbahaya bagi puasa. Maka silakan sikat gigi tapi tanpa odol. Nih, Imam An-Nawawi menyebutkan, ulama sepakat bahwa orang yang berkumur lalu dia buang air dalam mulutnya, dia tidak wajib mengeringkan mulutnya. Jadi selesai berkumur, dibuang, terus dijemur. Mana? Ya nggak perlu kayak gitu. Lalu buka kering ya mas? Ya nggak perlu kayak gitu. Atau diadui dengan tisu. Wah, malah bahaya kayak gitu. Terus gimana Pak? Biarkan saja. Kalau mas makan nggak ada masalah. Nanti kalau tertelan apanya? Airnya sudah kau buang semuanya. Yang ditelan itu ludah. Melalui ludah itu batal puasa? Tidak, karena tidak mungkin bisa dihindari. Kecuali nelan sisa makanan, ya. Baru makan jagung atau makan daging, terus ada apa? Sisa makanan. Ucul, wah ini berbahaya ya. Ngerti seperti itu, jangan ditelan. Sengaja menelan, tahu ya kalau wah hemat dikit. 0,0001 gram daging. Kalau saya buang kok rasanya hemat. Nggih, jenengan nek hemat silahkan diambil disimpan. Engko nek pas buka dimakan. Ya dibuang saja ya. Karena yang seperti ini tidak boleh ditelan ketika sedang puasa maupun sedang sholat. Selanjutnya, tidak berniat ketika malam hari. Nabi SAW pernah bersabda, "Man lam yubayyit asyama minal laili fala siyama lahu." Barang siapa yang belum punya niat puasa di malam hari, maka puasanya tidak sah. Punya niat yang dimaksud adalah punya keinginan. Jadi sebelum subuh dia punya keinginan sesuk puasa, atau setelah subuh ini saya akan puasa, meskipun tidak harus dilapangkan. Nah, punya keinginan ini biasanya muncul otomatis kalau tidak ada halangan. Kalau ada halangan baru biasanya ya, kalau ada halangan baru ada orang maju mundur. Sesuk puasa ya, sesuk puasa ya, puasa. Ya ora masuk
pagi pesawatnya. Wah, ini sesuk poso gitu ya kalau berat. Karena perjalanan nanti cukup jauh, maju mundur poso orang sampai subuh kok saya poso orang berarti orang poso. Karena belum yakin itu berarti dia belum punya niat. Sampai subuh kok belum diputuskan, maka status dia tidak puasa. Itu apabila tidak diputuskan. Jamaah umroh itu Pak, kalau sudah berangkat ke Jeddah atau ke Madinah, berangkat dari Jakarta, itu puasanya sampai 18 jam. Kalau puasa itu, jadi di Indonesia dia subuh udah puasa, berangkat ke sana ditambah 4 jam. Kayaknya masuk maghrib, kalau turun maghrib tambah 4 jam tadi, itu bisa sampai 18 jam, bahkan sampai 19 jam, tergantung bagaimana waktu berbuka di sana. Itu bisa kalau lemes tele-tele itu tidak pernah puasa sepanjang ini. Nah, ada sebagian di antara jamaah yang kadang ragu, puasa enggak ya? Pilih. Kalau puasa ya harus lanjut sampai selesai. Kalau enggak punya niat dari subuh. Kalau enggak punya niat berarti enggak puasa. Dan musafir boleh tidak puasa. Tapi kalau normal enggak ada apa-apanya, wajib puasa. Yang terakhir, di antara kesalahan saat jadi bulan Ramadan, jadi pemalas ketika bulan Ramadan. Kau ini mau turun. Bahkan sampai ada hadis palsu. Naumu shaimi ibadah. Turun wong poso itu ibadah. Jadi setan ada yang mau tanya. Tidur itu tidak ada yang betul ibadah, kecuali tidur yang diniatkan biar punya kekuatan agar nanti bisa tahajud. Tidak ada ulama yang senang tidur, tidak ada orang baik yang orang soleh yang dia suka tidur. Mereka itu rata-rata orang rajin, bukan pemalas yang senang itu. Baik, makanya bulan Ramadan itu bukan bulan untuk malas-malasan, tapi bulan Ramadan adalah bulan untuk produktif. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang berapa menit? 3 menit. 3 menit. Ya. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada, silakan. Mungkin saya bertanya. Akan bertanya. Kalau tidak saya tanya sedikit. Sambil yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya mau bertanya, misalnya kita punya berbuat sesuatu, ditegur sama seseorang, tapi ternyata maaf, saya tanya gini, kita berbuat sesuatu, ada yang lebih tahu dari saya, tapi hanya diam dan tidak menegur, namun yang menegur malah orang yang tidak mengerjakan tapi menegur. Itu bagaimana sikap kita? Kemudian yang kedua, ketika puasa saat berwudu kan dianjurkan ada yang orang istinsak dan istinsak. Nah ini ketika wudu saat puasa apakah harus demikian? Karena sepengetahuan saya kok bisa membatalkan puasa kalau sampai istinsak sampai airnya sampai masuk ke dalam. Mungkin itu saya yang perlu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau kita berbuat salah lalu ditegur oleh orang lain, misalnya di sini ada si A dan ada si B. Si A ini lebih berilmu, tapi dia diam saja.
si B kurang berilmu, malah yang negur kita salah. Sikap kita seharusnya bagaimana? Selama kita ini salah, seharusnya menerima dari siapapun teguran itu berasal, baik dari orang yang berilmu maupun dari orang yang kurang berilmu. Sebab kita berubah. Saya ulangi ya, saya ngaku salah dan saya berubah karena kebenaran, bukan karena orang. Nek saya ngelakno si A, aku belum melu. Nek saya ngelakno si B, aku belum melu. Oh, berarti dia berubah karena orang. Bisa jadi nggak ikhlas. Nih, ada sebagian orang memang kayak gitu. Yang saya udah, nek saya ngelakno si A, saya nggak mau terima. Nah, berarti kamu mau menerima itu alasannya apa? Apakah karena alasan si A atau karena alasan ini kebenaran? Karena alasan si A, maka Anda beramal karena orang. Menerima ajakan itu kan termasuk ibadah ya. Berarti dia mau mengikuti kebenaran karena apa? Karena orang. Tapi kalau dia siap menerima kebenaran dari siapapun orang yang menegurnya, berarti dia menerima kebenaran karena itu kebenaran. Dia menghormati kebenaran itu, bukan karena standar manusia. Maka walaupun yang mengingatkan itu anak kecil, walaupun yang mengingatkan itu orang yang belum dewasa atau masih di bawah, tidak masalah. Yang penting kita tahu itu benar. Pernah ada satu ketika seorang ulama kibar, beliau ahli hadis, namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Siapapun yang belajar hadis kenal siapa Ibnu Syihab Az-Zuhri. Gunung dalam masalah hadis, gunung dalam masalah hadis. Pernah satu ketika ada orang tanya, "Wahai Imam, apakah hadis ini benar?" Kata beliau, "Enggak benar." Terus tanya lagi, "Kalau ini enggak benar?" Jadi disalahkan, Mas. Ini beliau seorang imam melihat hadisnya. Hadis itu enggak benar. Saya tidak pernah mendengar, saya tidak pernah mendengar. Dan tiba-tiba ada seorang remaja, "Ya Syekh, apakah Anda telah menghafal semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Jawab beliau, "Tidak." "Atau Anda sudah menghafal 2/3 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam?" "Saya belum yakin." "Atau Anda sudah menghafal setengahnya?" "Saya berharap sudah hafal setengah." Jadi beliau sampai bisa yakin setengah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian remaja ini bilang, "Anda baik, kamu hafal setengah, setengahnya belum kau hafal. Bisa jadi hadis yang tadi diutarakan oleh orang tersebut adalah setengah yang belum kau hafal." Langsung beliau terdiam. Padahal itu ulama kibar, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Siapa yang tidak kenal Ibnu Syihab Az-Zuhri bagi mereka yang belajar hadis? Tapi Masya Allah, walaupun teguran itu datang dari orang yang tidak punya pengalaman belajar hadis yang seperti sekelas Ibnu Syihab, diterima. Makanya prinsipnya begini, selama kita yakin itu benar, seharusnya kita terima. Selanjutnya yang kedua, tentang masalah istinsyak dan satunya apa? Istintar. Wastansyaqa wastantar. Istinsyak dan istintar. Istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung, istintar itu membuang. Apakah ini bisa membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Nabi SAW mengatakan, "Wa balik fil istinsyak illa an takuna sha'iman." Bersungguh-sungguhlah ketika nyedot air ke dalam hidung, kecuali awal pas kosong. Kalau kamu puasa, ya sedot tapi jangan terlalu berlebihan, sehingga istinsyak tetap boleh, tapi pas puasa hanya di sekitar sini saja tertidur. Sama seperti berbuka. Allah. Jadi istinsyak tidak membatalkan puasa. Saya mau bertanya, hubungannya dengan sholat 2 rakaat ringan belum sholat tarawih. Nah, ini pola hukumnya bagaimana? Kemudian ringannya itu yang dibaca apa?
sholat istiftah. Baik, apa hukumnya sholat iftitah atau sholat istiftah? Iftitah sama istiftah itu sama ya? Doa iftitah atau doa istiftah sama, yang dikerjakan sebelum sholat tarawih. Mengenai sholat pembuka yang dilakukan oleh Nabi SAW itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Beliau sebelum tahajud selesai bangun tidur, kemudian beliau wudu, bersuci wudu, lalu beliau sholat ringan 2 rakaat. Kemudian setelah itu baru beliau sholat panjang. Nah, sholat ringan 2 rakaat ini dijelaskan oleh An-Nawawi dan yang lainnya karena tujuannya adalah untuk pemanasan, menyingkirkan ngantuk, agar pembiasaan, karena sebentar lagi beliau mau sholat panjang. Dan itu konteksnya berkaitan dengan mereka yang sholat malam setelah tidur. Jadi karena sudah tidur, mungkin badan belum bisa digerakkan dengan maksimal, maka diberi pemanasan dengan apa? Dengan sholat ringan. Nah, apakah juga disyariatkan ketika sholat tarawih? Mungkin sebagai saran saja. Ba'diyah Isya itu sudah cukup sebenarnya. Ba'diyah Isya itu sudah cukup. Karena Ba'diyah Isya ini maksud dan lidani, sholat yang harus ada secara khusus dan hukumnya sunnah muakkadah. Sedangkan sholat iftitah itu tidak harus ada secara khusus. Artinya, misalnya jenengan yang bangun tidur terus berangkat ke masjid jam 2 malam, lalu masuk masjid mau tahajud, terus sholat tahiyatul masjid dulu ringan, udah itu sudah sekaligus menjadi sholat pembuka. Yang penting kan 2 rakaat ringan. Walaupun dia niatkan untuk tahiyatul masjid, dia sudah sekaligus jadi sholat iftitah. Terus bapak sholat lama, misalnya 1 rakaat 50 ayat, sehingga 2 rakaat 100 ayat, itu sudah bisa mengawali untuk sholat tahiyatul masjid tadi sebagai sholat iftitah. Niatnya digabung. Dan saya kira sebagai saran saja, Ba'diyah Isya itu sudah cukup. Saya pernah menjumpai di sebuah masjid. Jadi kultum itu kan selesai Isya. Kultum itu selesai Isya. Begitu selesai sholat Isya, langsung dzikir terus kultum. Nah, selesai kultum, kemudian sholat iftitah. Setahu saya imamnya dan beberapa makmumnya itu tidak sholat Ba'diyah Isya, karena niatnya tadi diumumkan kita sholat iftitah lalu kita sholat tarawih. Ba'diyah Isya lebih tinggi derajatnya daripada iftitah, karena Ba'diyah Isya itu sunnah muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW ketika mungkin, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Umar. Sedangkan sholat iftitah dikerjakan oleh Rasulullah SAW ketika bangun tidur sebagai pemanasan, yang sebenarnya Anda sudah melakukan banyak sholat ketika tarawih itu, sudah sholat Isya, kemudian bahkan sebelumnya sudah sholat antara adzan dan iqamah. Jadi sudah sangat panas sekali, di badan masjid sudah panas. Maka mungkin sebagai saran saja, Ba'diyah Isya itu sudah mencukupi, insyaallah. Wallahu Selain ini pertanyaan saya, doa iftitah yang saya jumpai ketika sholat Jumat, imam itu mohon maaf kebanyakan membaca doa iftitah langsung Fatihah. Nah, ini memang ada hadisnya atau memang bagaimana? Saya mau penjelasannya. Doa iftitah yang dibaca Nabi SAW itu banyak versi gitu. Ada yang versi panjang, ada yang versi pendek. Yang Bapak hafal yang
SAW pernah mendengar ada orang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hanya sampai di titik itu ya. Ini wajah itu versi yang lain. Jadi ketika ada baca dua ini berarti dia menggabungkan dua hadis. Sehingga kalau satu saja boleh Pak? Boleh, karena dia sesuai dengan hadis Ibnu Umar. Lalu Nabi SAW menyebutkan keutamaannya berkaitan dengan lafaz ini wajah itu yang paling penting. Bisa juga subhanallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini lebih panjang dikit. Nah, bisa jadi imamnya baca iftitah versi pendek, makmumnya baca versi panjang. Imam wis rampung, makmum terus. Imamnya baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu cuma 3 kalimat. Makmumnya baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Baru 1 penggalan. Ada 3 penggalan kan? Ya. Allahumma ba'id baini, Allahumma nakini, Allahumma agsilni. Ada 3 penggalan. Baru dapat 1 penggalan, imamnya wis rampung. Baca Fatihah imamnya. Nah, terus gimana? Ya makmumnya langsung dengerin bacaan imam. Wa ala kulli intinya ya. Dalam membaca doa kita boleh panjang boleh pendek, dan bagi makmum apabila imam sudah mengeraskan bacaan maka cukup dengarkan. Dan iftitahnya belum selesai gimana Pak? Ya sudah putus. Sebagaimana ketika imam sudah rukuk jenengan turun rangkum Fatihah, maka makmum gimana? Ikut imam rukuk, bukan menyelesaikan Fatihah. Kalau menyelesaikan Fatihah, nanti soal jawab jadi gini Pak. Harus saya mudun ya. Itu kalau cuma 1-2 jamaah nanti nggak kelihatan. Coba kalau satu Masjidil Haram, ini kalau masih rukuk, masih ngantuk, masih nggak. Jadi keseragaman jamaah tidak terjadi. Wallahu a'lam. Menjawab baik, cukup. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.